setelah sekian lama 1 bulan tuh Lama kali kita lockdown guys. lockdown nggak bisa buat podcast karena sesuatu hal dan lain hal gitu. Ikutin protokol. Itu protokol. Terus ikutin protokol. Nongkrong tapi won dia nonton anime soalnya Iya. sih. Kita pas nih. Kan di mana nih kita nih keren kali Di background. jalan Kunti, men, Kunti. jalan Kunti. Seminyak. Pokoknya Nak ada- gaul seminyak kayak caranya. Weh, cana kalau seminyak jadi gaya anak-anak nongkrong di kopi-kopi itu. Seminyak sama cenggul kan kayak hits sekali di Bali kan. Tapi gara-gara pandemi agak sepi. Agak sepi. Cuma di sini rame. Terus rame. Amer udah sampai hampir 5 botol. Ya, kita ada tipsi banget nih. Udah tipsi sekarang. Masuk nggak suaranya? Oh masuk. Wah. Jadi kalian dari Kunti lihat ada pelang Warmit. Warmit. Warmit Satu-satunya coffee coffee shop coffee kayaknya shop di di jalan daerah Kunti. Kunti apa? Kunti Selatan, Kunti Utara. Kunti dua. 2, jalan Kunti 2 pinggir jalan ada sebelahnya Wasku tempat cuci. Nah itu ada Warmit. Bisa nongkrong di sini tempatnya asik chill, orangnya mantap-mantap. Dan hari ini kita kedatangan narasumber Yang punya langsung. yang punya langsung pokoknya. Keren banget ya. Rambutnya agak pendek kan. Agak pendek kayak gini apa? Bayu KW. Wah. Gini. Apa Bayu KW? Jadi dia ini salah satu Matt, kerabat juga ya. kerabat dari kuliah ya. Karena dia sudah mencari kitab suci ke barat, Dia mencari kitab sucinya jauh akhirnya. maka bisa jadi ini. Wah, tempatnya ini. keren banget tempatnya. Keren banget pokoknya. Langsung aja deh. Langsung. Yanda. Kan pendek kan rambutnya. Pokoknya tetap protokol ya bro. Oke. Nah, karena sudah save semua. Halo. Dem. Gila. Tipsi gitu. Enggak. Woi, thank you so much sih sudah diundang sama Komodo berbicara. Woi, langsung pada hits, pas paling hits aja. Jadi deh, nanti. Jadi taruh sebelah. Merchandise baru guys. Ya. Coba aja perkenalan. Halo, perkenalkan. Kayak kuliah aja. Iya, apa-apa. Ya, nama saya Jaya. Cari nilai. Nah, cari nilai. Saya panggilnya saya Jayendra gitu. Saya cuma apa namanya? Melakukan hal bisnis kecil lah di Denpasar di Bali ini. Pengusaha muda, guys. Astung Karal. Tidak ikut himpunan pengusaha. Belum ada yang undang. Habis itu lo diundang, bro. Ya, Pokoknya Astung Karal, ini undang nih. Warmit. Astung Karal, Wetan. Kita sharing-sharing lah. Serius dikit tapi ada bercanda. Langsung aja deh. Gimana? Nanya, men. Gimana pertanyaannya? Dulu kuliah di perhotelan. Betul. Kita sekelas dulu ya. Ya. Dia Aku berdua sekelas. Aku beda kelas. Cuman Ya. semester berapa? 4 kan bro? Semester 4 ya? 4 deh kamu. Oke, Ah, mencari iya. kitab suci itu Di semester 4. Oh, semester 4 kita berpisah. Kitab suci namanya J1. Jiwan. Nah, Jiwan. lakuin program Jiwan dulu. Training ke luar negeri. Ya, training keluar ke Amerika. Di mana? Tepatnya di West Virginia. West. West Virginia. Ada lagunya di situ. Mantap. Sukara. Barat perawan. West. Berarti banyak perawan. Iya. Ah, ada sedikit. Oh, iya, tapi banyak. Tapi nggak ada nggak pernah gitu. Tolong paralon. Ya. Gimana? Nah, coba Duh, ceritain ya. Kok saya gugup sedikit. Iya. Enggak apa-apa, ceritain Gimana, dong. Kok bisa sih training di sana gitu? Nah, gini. Kayaknya STP itu dengar-dengar enggak ada jalur sana. Ah, Gimana? ah, Biar sorry. memotivasi Adik kelas. Oh gitu adik ya. kelas, siapa? Pertama kenapa saya mencoba training keluar. Pertama dari kecil sih punya pengalaman, punya keinginan untuk berangkat keluar atau melalui keluar. Tapi kayaknya berpikir possible lah kayak melalui keluar itu. Tapi pas kuliah di STP Nusa Dua Bali dulu namanya seperti itu. sekarang yang STP yang katanya dapat motor terus ya. Itu ada jalurnya. Lain itu saya hari Kamis. Itu di Taman Langit. Taman Taman Langit, Langit. ya. Ada programnya itu setiap hari Kamis. Itu free Ya. masuk pokoknya. Yang masuk sana mabuk keluar di Ground Zero. Nah, itu dah. zaman-zaman dulu. Nah, kayak gitu dah jadinya apa namanya? Banyak hal lah yang di STP itu dilakukan. Aku belajar. Nah, nggak tahu lah kalau perhotelan itu ada program-program training. Ah. Program training.
Tapi di training di kuliah itu cuma boleh training di Singapura berarti ya. Singapura. Nah, dan waktunya 6 bulan. Gue nggak enak tuh Singapura jelek-jelek ceweknya katanya. Nah, habis itu ada kesempatan lah melewati agent. Dulu ada agentnya dulu. Fake agent dah. Ah. Pas ke Nggak ada. Ada mungkin yang nggak tahu juga. Nah, terus habis itu mencobalah agent itu gitu. Dari pas ngelakuin program training, saya nggak ikutin program sekolah. Saya keberanikan diri untuk melakukan program di sana. Jalur mandiri. Nah, berarti jalur ya? mandiri. Pertama mikir, nggak mungkin bisa ke Amerika, bahasa aja nggak bisa gitu loh. Setelah itu, coba-coba Coba aja. akhirnya. Never try, never know kan. Woi, never try, never try, Ingetin dikit hashtag never try, never know. never try, never know. Kita harus mencoba ya. Mencoba. Mencobalah datang ke sana dengan mental yang masih kanak-kanak. Coba sana interview nggak lulus di Awalnya nggak lulus. di Miami Beach. Miami. Di Miami Beach pertama nggak lulus. Terus akhirnya Habis itu down. Gue nggak kalau bisa Nggak nggak bisa bisa nih. nggak aduh nggak bisa nggak. Di Jacksonville, Florida. Oh, Jacksonville. Ya itu pertama kali. Habis itu nggak bisa nggak. Akhirnya. Udah kuliah lagi. Tes lagi nggak lulus lagi. Oh, nggak lulus. Ya, Kedua di- kalinya, yang kedua kalinya ke Miami Beach, Florida nggak lulus. Setelah itu ke San Regis, pokoknya ada namanya San Regis sana di Miami apa di mana lupa saya. 2015 tahu kali. Nggak lulus juga. Oh, 3 kali. Tiga kali. Setelah itu udah pasrah dah. Nyari training di karena harus sudah deadline untuk dapat training di bulan itu di kuliah. Nggak dapat dah training. Di Bali ditolak semua, di Hard Rock ditolak, di macam-macam lah ditolak gitu. Habis itu Udah naruh CV tuh. udah harus udah interview nggak lulus. Baik mungkin jelek ragu sih lulus. Padahal gue dewe-dewe deh. Dewe Hard Rock macam-macam udah dari kitchen lo nggak dapat. Aduh. Mungkin jelek ragu. Nah, habis itu saat waktu hari kita praktek ingat nggak praktek kita kitchen sana? Pakai celana hitam sendiri, pakai gini. Itu dari sana bolos. Oh, bolos. Nah, di sana Berarti bolos. Itu awal mula. Karena ada cahaya. agent bilang ada gini nih ada bukaan nih mau ikut enggak free. Oh. Ya udah dalam apa namanya spirit semangat yang rendah, Spirit ball. semangat yang rendah, bukan semangat yang rendah lah maksudnya nggak ada semangat. Ya udah coba bonus aja coba ya iseng-iseng aja ngapain juga gitu. Iseng-iseng sana lu ke STPBI. Boleh bilang gitu. Ya, bebas mau bilang partai. Partai. Habis itu Gue dari ampur-ampur. bro ya Kang Yang. Habis itu ke sana ikut tes lah. Habis itu ikut tes daftarnya dulu nih daftar ke sana masuk. Habis itu disuruh lah besoknya pulang langsung daftarnya pulang. Disuruh ada tes masak ternyata. Ada tes masak. Habis itu disuruh lah masak menunggu sendiri. Nah, disuruh ada ayam nih, masak gitu. Jadi apa? Gitu, apa aja kan? Oke. Kelaku ayam jadi ayam goreng. Wah, itu udah kena ayam kan macam-macam bisa jadi. Ayam goreng apapun nilainya masih kecil lah, karena ayam goreng nggak apa. Nah, habis itu berpikirlah karena nih 4 tim, satu tim ada 4 orang. Nah, timnya 3 orang nih MTB semua. Habis itu saya sendiri STP semua di STPI. Nah, setelah itu nanya lah sama kakak kelas ada namanya Apa menunya gitu. anak kelas sangat gini lah sama kakak kelas itu apa namanya dibantu lah sangat dibantu. Habis itu kasih lah menu bla 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 tak presentasiin ke timnya dan akhirnya dipakai menunya itu. Udah ikut tes semua udah dapat section sendiri masak. Apa menunya tuh? Apa menunya? Namanya chicken brown. Woi. Chicken brown. Kayak gitu lah. Yang di sana tuh bagus sekarang. Wih, teman punya juga. Habis itu nyoba chicken brown, semua dapat sectionnya ke 4 orang itu, dites lah masakannya gimana. Dicoba sama chefnya, nggak ada ngomong apa. Ditanya berapa kamu kasih skor dari 10 sampai dari 1 sampai 10. Sendiri. Apanya? Disuruh. Kita berempat disuruh. Ada yang ngasih 8, saya kasih 7, teman ngasih 6. Diginiin langsung. Bahasa kasar bahasa Inggris. You are stupid. Digituin. Nggak ngerti stupid itu apa kan? Ini sebenarnya 100 gimana? Brand baju. Stupid. Dibilang lah ini nilainya 10 gitu. Padahal saya udah bilang I'm sorry chef. Itu belum sisa paper
tapi cowokmu udah membantu ini naik. Wah, Bangga dong. bangga bisa Yang lain tuh kayak gimana? Lecehnya Gordon Ramsay anjir. Dapat nilai 100 lu membayangkan dari sekian orang sekitar total yang ikut tes tuh untuk kitchen itu sekitar 60 loh. 60 orang. Habis itu setelah itu ditunggu 2 minggu dapat hasilnya. Nah, hasilnya. itu satu tim semua lulus kah? Nah, tunggu dulu. Oh, belum. Belum. Dari 60 itu 2 minggu kemudian tahu lah lulus. Udah diginiin mas chefnya, udah dijudge wah nggak bisa bahasa Inggris kita. Yang penting dibilang saya enak, nggak tahu lah dapat apa enggak gitu loh. Ya udah tunggu 2 minggu, nggak tarungin karena waktu ini kan semangat ya rendah gitu loh. Tapi kita ikutin dengan nggak hanya presentasi yang rendah juga, tapi kita menunjukkan juga skill yang kita punya, even kecil lah skillnya. Tunjukkan skillmu walaupun itu Tunjukkan. Nggak boleh kalian mempunyai sesuatu yang kalian bisa, tunjukkan. Biarpun kalian nggak merasa semangat lah untuk melakukan, tapi tunjukkan karena Percaya diri lah ya. Tapi percaya, tetap ya tunjukkan aja itu, mau kasih orang yang menilai gitu. Bukan kalian diri sendiri yang menilai, benar. orang lain. Kamu celak sih gede ya. Masih harus kamu. Kasih orang yang lain, kasih cewek itu yang menilai. Kasih orang lain menilai celakmu. Mereka yang mendapatkan experience. Mereka mendapatkan experience, mereka menilai. Kayak gitu modelnya. Kayak gitu modelnya. Nah, setelah itu kok kayak ada sesuatu. Kamu masalah celak Cang. Masalah celak semangat. Nah, masa sedikit aja. Nah, habis itu setelah itu dari mana ya? Sampai mana? Itu udah habis Itu udah kan menilai Skill coba habis itu dari 2 minggu itu ditelepon lah, dikasih tahu lah. Terus tapi bukan saya yang melihat, ada teman di STP dulu yang ngasih, yang ngomongin, ih Jai lolos lu di Amerika. Kita nggak tahu karena nggak punya BBM. HP simpen sih kan, di kuliah ada simpen tapi saya ada BBM gitu. Nah, langsung dikasih tahu Jai lulus. Saya mendengar lah dari telinga kanan, terus Jai lulus, tak lihat lulus apa nih? Juga tuh Jai kamu lulus di Greenbrier bukan resort gitu. Wah masa? Wah bener. Tak lihat ada berapa orang. Cuma yang lulus kitchen itu 6 orang dari 60. Tim saya keempatnya lulus. Wih, jago. Bukannya sombong tapi karena sesuatu yang kita tunjukkan kepada mereka dan kejujuran yang kita bilang. Jujur ya. Jujur karena kita kenapa dibilang enak? Padahal kita melupa menaruh salt and peppernya loh. Itu penting sebenarnya. Tapi udah dibilang enak. Karena itu salt and pepper man. Udah dibilang 10. Bilang kejujuran kita. Saya lupa loh ngisiin salt and pepper gitu. Jadi ada kejujuran nilai. Kita lah jujur lah saat melakukan sesuatu. Walaupun salah tuh jujur. Nah, jujur. Jujur penting banget. Penting karena kejujuran itu adalah suatu bukan motivasi apa tak bilangnya. Suatu ada peran penting ya. Peran penting karena karena kalau di kitchen tuh harus jujur. Jujur. Aku lupa. Jadi tes jujur. Jujur pokoknya semua jujur pokoknya. Apapun tapi karena dibantu oleh saus-saus atau yang lain, tim juga yang melakukannya dengan walaupun baik. isi salt pepper ternyata saus itu membantu. Tapi kejujuranmu kamu bilang enak karena enak. Padahal kita buatnya dengan buruk, udah nggak gini-gini bilang enak. Tapi kita nggak jujur gimana cara pembuatannya, apa yang kurang sebenarnya. Tapi yang penting kamu bilang jujur. Aku buat nih, tapi aku jujur. Maksudnya Kita lupa loh ternyata. Ya gimana? Nggak apa-apa, nggak ada kurang pun makanan ini enak gitu. Yang penting kita jujur. Jujur ini lebih. Tapi kalau kalian nggak masak, saya jujur nggak bisa masak, keterlaluan. Gaji masak. Jangan pernah, gini, buat kalian jangan pernah menyerah. Punya skill lakuin dulu. Never coba. surrender. Never surrender. Berarti dia nothing's impossible. Nothing impossible, bener loh. Saya mimpi loh ke Amerika. Akhirnya terjadi biarpun tidak melalui gitu. Melakukan agent, berusaha untuk bisa ke sana. Biarpun kita nggak bisa bahasa, biarpun ketolak berapa kali. Karena semangat dibutuhkan, semangat mau mencoba itu ada gitu loh, nggak pantang menyerah gitu loh. Kalau semangat ada, pikiran positif terus pengen ke sana, pasti didengar. Intinya pasti didengar. Nah itu kan itu udah tuh prosesnya nih. Pas di sana nih, apa yang didapetin dari Jai nih? Waduh, di Amerika kan sebenarnya setahun ya. Bir corona ada kan? Bir corona belum ada. Macam-macam. Lawar sana. Apa sih yang benar-benar melekat pelajaran pas Jai itu di sana? Pertama,
kita nyampe sana, kita masih anak kecil nih. Perjalanan hampir 2 hari ya, kita banyak transit di bandara di Perhatikan ada cibis malam. dulu 2015 tuh pokoknya, ingat dah. Kita masih saya umur 19 di sana. 19 tahun loh, merantau ke Amerika loh. Bukannya mau sombong tapi gimana namanya? Klaim mimpi Karena tuh ke Amerika. kemauan yang kita pengen tuh tercapai tuh beda dari hasil semangat yang kalian lakukan. Semangat yang usaha kalian sendiri tuh kayak bangga aja. bangga, biarpun Bangga masih sekali. minjem uang sama orang tua, tapi ingat sesuatu yang kamu dan dengan meminjam dengan orang tua, dengan siapapun, lakukan dengan tanggung jawab. Kembalikan apa yang harus kamu kembalikan dulu. Nikmatin, tanggung jawab. lakukan untuk mengembalikan itu dulu, baru nikmatin setelah kamu melakukan tanggung jawabmu semua untuk mengembalikan Cang semua. mau tanya sama Cang sih. Lah Cang dari Punya rasa tanggung jawab untuk mengembalikan sesuatu yang kita Kalau pinjam. udah berita positif, tanggung jawab nggak kalian berdua? Agak berat sebenarnya sedikit. Posinor. Agak berat sedikit itu. Agak berat itu dah. Jangan menikmati keenakan aja nih model. Dikasih uang itu modelnya sih gitu. Jangan itu ya telat ngancet biar. Nah, habis itu sampai sana transit di sekitar 3 bandara. Enggak sebentar kok, ada yang 4 jam, 6 jam sama 9 jam. Wah, gila berapa jam? 4 jam, 6 jam, 9 jam, 19 jam. Di perjalanan ada yang 7 jam, ada yang 4 jam, ada yang 3 jam, ada yang 2 jam gitu. 3 kali, 2 kali. 3 kali di Hong Kong, di LA sama di Washington. Ada wifi di pesawatnya? Di pesawat ada. Boring, boring. Boring, tapi ada gitu loh, kalau TV. TV kecil mulai banyak, ada film-film tuh. Film apa? Film bioskop. Kayak studio dulu. Syutingnya sih 3 kayak base lu. Banyak tuh. Katro kali lu nggak pernah naik pesawat, tuh pernah makan naik pesawat. Lu tau kali naik pesawat kan? Iya. Langsung ke Amerika. Langsung Lah, Karo. wajah kali sih. Ya. Terus gitu langsung pas Nah, kamu nyampe nih. Oh, berpikir Amerika tuh pasti gedung-gedung tinggi gitu. Ternyata kita di Greenbrier. ya, ternyata di West Virginia itu di desa. Ya. Nah, desa West Virginia. Sangat terkenal dengan lagunya West Virginia. Take Me Home. Take me home. Bukan ya? Country road. Road. Itu benar. Habis itu banyak lah pengalaman kecilnya disimpulkan lah. Pengalaman yang sangat penting itu adalah ada chef yang satu bilang, ada 3 chef yang ngajarin saya kan. Gordon Ramsay gitu. Ada namanya chef pertama di Bangket. Bagaimana belajar organize, mengorganisasikan suatu barang, karena kan di Bangket pasti kerjanya banyak loh. Perlu alat dengan meja sekian, kamu punya alat yang banyak. Bagaimana mengorganize itu? Sekalian masak, habis itu gimana cara mengorganize barang. Habis itu saya setelah di Bangket saya di Italy restoran selama 8 bulan. Itu bukan pizza, pasta. Bagaimana cara bekerja lebih cepat? Bagaimana lebih cepat? Habis Karena dia gini ya, alakat gitu. alakat, jadi Dia kita harus speed ya. speed satu order, misalnya satu tiket nih ada 10 menu. Ada 10 menu. Gimana 10 menu itu datang keluar barengan. Udah Karena set nih, bilang ya. fire harus keluar itu dalam waktu 5 menit. Oh. Gimana caranya? Habis itu di sana juga saya dapat pengalaman dari chef yang berbeda, bagaimana bekerja dengan cepat. Ada 3 nih, work faster, harder, and cleaner, organize. Bagaimana melakukan hal Work hard, play hard. Wah. Nah, itu pokoknya tiga Itu 3 poin yang kamu poin dapetin di sana tuh. itu akan berlaku di semua bidang. Di bidang F&B, di rumah, Dimanapun di itu. bekerja, dimanapun. Ternyata bukan di tempat kerja aja nih. Bukan di Ternyata tempat, bisa diterapin di mana-mana. Di mana itu. Bekerja lebih cepat, organize, bersih, dan apa tadi? Lebih keras lah Lebih bekerja. keras. Gitu. Banyak sekali. Saya berarti balik terus aku dengar-dengar tuh tadi kan pengusaha muda tuh. Ya balik. Cerita kan balik tuh. kita Kamu balik. udah mendapatkan 3 poin nih dari kitab sucimu di Balik 3 poin dan Wokat. gini sedikit
cara bekerja. Ah. Nah, kita kan Bali bekerja seperti Ngaret. biasanya yang bukan seperti kayak apa namanya Napang gitu. nah bekerja disuruh gitu. Kalau di luar negeri itu pertama diajarkan kayak 2 jamnya diajarin di section ini. Kita habis itu harus bisa selanjutnya. Cuma ngajarin 2 jamnya udah tinggal, nggak ada leader apapun. Berarti Harus bisa. Bukan by doing. Otodidak. Di sekali diajarin harus bisa gitu. Habis itu bagaimana caranya bekerja komunikasi. Komunikasi penting dimanapun. Penting dimanapun komunikasi. Kalau salah paham kan bahaya. Nggak ada chefnya ngerap. Wah, buat gini Oh, saya nge-rap mau kan teriak-teriak tuh ada macam-macam. Bangsat, gedrek. Nah, setelah itu gimana saat bekerja ya. Kita teman bekerja nih. Lagi bercanda nih di luar. Pas di dalam kerja tuh kita bukan teman. Serius ya? Ya. My responsibility in your Ya, section lah ya. kita di dalam tuh bukan teman, bisa bercanda, bisa ngapain ki marah sama aku gini, bukan. Saat bekerja itu kita adalah co-worker, teamwork. Maksudnya teman bekerja lah. Kita bukan teman yang bisa bercanda, kita harus serius melakukan karena yang kita lakukan itu bukan buat kita. Ya, buat orang lain. Buat orang lain, kita lakukan terbaik secepat mungkin untuk mereka. Karena kamu kerja di bidang hospitality. Quality, harus gitu. Jangan baru dikasih tahu, "Jai, cepet gini." Ngambul, Baper, ngambul. Bukan seperti itu. Kamu cepat-cepat mungkin karena kenapa kamu lambat bekerja. Harus kita lebih cepat gitu loh. Jadi motivasi lah, Nah, jangan mendown. jangan merasa tersinggung gitu loh untuk melakukan. Jangan baper, jangan marah. Tapi Kalau habis itu di luar dia bercanda, "Wih, kan lo mau nih. Wih, gimana orang nih? Kok dia bercanda tiba tadi dimarah aku di luar." Oh, ternyata bekerja di luar gitu. Seperti saat kita di dalam pekerjaan. Kita bukan teman, kita pekerja loh. Kita ngelakuin hal terus bersama-sama. Saat di luar kita teman. Gitu pengalaman Tapi saya keren dapat. sih itu. Keren. Aku masuk sih itu keren. Jangan saat mereka di luar berteman di dalam saat kalian bertemu lah orang-orang itu di dalam kerja itu mereka tuh di dalam kerja profesional lah mereka. Ya, profesional. Pernah hampir baku hantam gitu dulu. Baku hantam enggak sih, tapi karena salah satu orang emosi gitu loh, dikasih tahu emosi gitu loh, nggak ngerti. Baku hantam ya. Baku hantam di air cari di Jakarta. Baku hantam tuh nggak perlu, nggak menyelesaikan masalah teman-teman. Menambah masalah. Menambah masalah, menambah musuh. Coba kita biasain aja, ngertiin. Oh kalau emang kita salah ya salah, dikasih tahu bener. Besok rubah gitu loh. Kalau kita dikasih tahu besok, sekarang salah, besok harus rubah lebih cepat lah. Ada salah lagi kita rubah. Siap. Seperti itu aja. Kalau kamu bisa, orang tuh appreciate kamu. Karena dia mendengarkan apa yang dia kasih tahu ke kita. Gitu. Jadi mereka appreciate pasti gini-gini lah orang-orang. Respect lah ya. Kayak berubah, Respect, bro. kayak berubah jadi orang. Iya, Gitu. iya. Tuh, men. Tak kenapa sana mainan ini dia baku hantam. Lempar minyak. Masak ikan. Pernah kita beradu sana. Yuk cepet-cepet masak yuk. Pernah kayak gitu? Kayak adu Enggak speed. sih. Adu Oh, speed, men, sekarang. satu, dua. Tapi enggak sih kayak dibagi gitu. Dibagi Bisa di- beberapa section kita punya tanggung jawab sendiri-sendiri. Makanya Aida 5 menit bisa nggak langsung kita bisa. Jangan pernah bilang nggak bisa, harus bilang bisa. Walaupun itu mepet banget ya. Kayak, Lakuin bisa, bro. secepat mungkin, seorganize mungkin. Saat kamu kerja cepat pasti perlu organize, Ya. perlu kebersihan untuk di meja. Itu yang dipikir ya. Karena kita punya space sedikit, nak banyak gitu. Jadi gimana kita mengorganize tempat itu supaya semua yang kita set up bisa dan sebersih apa teknik itu karena dinilai. Cicing sih pernah bahasa Pernah balik. bahasa balik kleng nas kleng semua besul. Karena dia juga nggak ngerti kan apa yang kita bilang gitu. Jadi dia mereka ketawa-ketawa aja bilang nas kleng. Apa hal-halnya lucu yang kita dapetin waktu itu? Oh banyak hal lucu tuh ya. Pertama dari segi ngomongnya mereka, bercandanya mereka, tuh benar-benar dia bercanda tuh kayak serius tapi kayak Karena bercanda gitu. karena bro, kan namanya justru- bercanda ya. Stupid man. Saya mendengar dia tuh ngomong fucking stupid, ternyata itu bercanda. Loh, Johnny mau baca Quran, takut saya kecil kan. Dia kecil, kenapa nih orang-orang nih? Ternyata dia bercanda, udah lucu kali. Habis itu dia ngomong tuh nggak seperti kita ngobrol bercanda, dia tuh benar-benar serius ngomong, habis itu ngelawak. Ngelawak tuh emang pertama nggak ngerti, ternyata baru ngerti bahasa Inggris gitu. Ternyata lucu dia. Lucu lah gitu. Katanya kayak ajarin bahasa Bali itu. Mas Kleng, ikan kabare Oh, kayak. ikan kabare. Makasih semua. Ikan kabare. Tapi orang Bali di sana di respect katanya.
orang Bali di respect sangat. Karena kerjanya maksudnya nurut ya. Nurut gini ya, kita nggak membeda-bedakan orang, tapi saat orang Bali bekerja, apa yang dikasih tahu tuh, karena mungkin orang Bali tuh sangat bekerja keras gitu loh, sangat bekerja keras, baik. Apa yang dikasih tahu dia mau berubah gitu. Kadang-kadang orang yang lain itu dikasih tahu dia ngambul, bukan gitu. Orang kadang namanya orang ngasih tahu kan, pasti harus berubah. Berarti lebih gitu. lapang dada lah. Ya. Lebih lapang dada karena Lapang dada sih. soalnya kita berenam lawan intern yang lain lagi 60, 30 loh. Orang Bali cuma 6 orang. 6 orangnya di kitchen. Dengan respect 10 semua. kitchen. Tapi the best lah jadinya. Tungkara the best banyak. man. Nilai gede-gede kok 95, 99. Tapi grooming jelek kok lantang. Enggak pernah nurut disuruh potong rambut apa. Tapi itu kan style ya kan. Style. Nah merubah cara kerjamu. Sebenarnya sorry, ini sensor dulu guys. Habis itu kan nggak boleh sebenarnya kitchen ya, biar nggak nyontohkan yang buruk. Ini sebenarnya nggak boleh di kitchen rambut panjang gitu, karena kan takut rambut selai jatuh. Jadinya tak ikat aja sih rapi gitu, tapi kan nggak boleh gitu Pernah sebenarnya. kayak kepang nih yang apa? Pernah. Pernah gagah sih kayak rapper. Sakit. Terus kan udah tuh pengalaman panjang tuh di sana. Banyak. Ada pengalaman sedih kayak di Sedih pertama, ingat orang tua pasti sedih, gimana kita benar-benar jauh gitu loh, berapa belas jam bedanya gitu, Homesick, 12 homesick jam ya. homesick banget. Nggak kayak sedih pas kelesangnya, tapi sing manubang gitu. Di skip ya, di Skip. Masih ada peperangan Kan aman nih gitu. Belum dikit. Kira-kira sama cowok terus boleh bocok selacang. Enggak lah. Aduh, ada konser kemarin. Terus? Habis itu, setelah balik dah ya. Balik dah ya. 2016 awal. Masih nganggur nih, kuliah belum jalan. Nih teman-teman udah nyusun ya lo, mulai ditinggal tuh. Kita di seangkatan sebenarnya. Ditinggal habis itu. Kangen lah sama teman-teman juga dari pergaulan yang dulu kumpul-kumpul. Aku yang turun angkatan lah, jadinya cuti setahun kemarin. Habis turun angkatan ngeliat teman-teman pasti punya rasa enduk gitu loh. Bukan enduk tuh bahasa Indonesia. Down, Merasa down gitu loh karena Risau ya. Kok risau sih? gundah gulana. ya agak seperti itulah. Mereka udah nyusun, kita belum. Nah, positif jangan pernah berpikir gitu karena kayak corona ini positif jadi pikirannya negatif aja gitu Ya, loh. jadinya negatifnya Jadi kamu down gitu. Kayak saya dulu tuh mikir dia udah nyusun. Bukan itu negatif tak buatin positif. Oh dia motivasi. Riku aja bisa. Masa Dede jam bisa. Dia mau lulus, tunggu sebentar ya. Emang karena dia ada waktunya, nggak bisa spontan. Kita harus jalanin apa yang kita harus lakukan. Ya, semua punya waktu untuk dijalankan. punya waktu. Nggak ada yang namanya nggak ada waktu. Oke. Ada waktu 2 menit 3 detik itu waktu loh. Nggak penting gitu bekerja. Nah, habis itu kuliah tamat lah teman-teman nih, stres. Saya masih training lagi di HRD dulu dapat training manajemen Seraton Resort. Terus itu sangat banyak pengalaman lah di sana juga. Saya juga dulu bisnis masuk ke dalam bisnis 2016. Saya adalah bag maker dulu, buat tas. Oh iya. Nah, saya punya brand dulu namanya First Bali. Nah, Buat tas lah zaman dulu, zaman 2016 gitu. Tote bag kayak gitu ya. Tote Tote bag macam-macam itu saya buat. Habis itu kira sama ada kayak gitu. masih dekat. Masih dekat. Belum ya? Udah dong. Udah. 2006. Kali udah, Bro. Oh iya, pas Bali sudah Kalau dekat. dia pas dia buat brand itu Dulu kan udah. Udah pada kayak itu. Buatlah di sana starting, habis itu dapat proyek di Seraton. Di sana Proyek dapat pertama nih besar. proyek ya. pertama besar. Oh, iya. Luxury bag. Sorry. Besar. Ada itu. Itu luxury tas gitu, dipercayain kita untuk membuat, biarpun orang baru tapi dari sanalah bagaimana bekerja dengan hati, lakukan kayak gitu. Habis itu dikasih 1000 tas project untuk dibuat. Saya selesai selama 3 bulan dari 1000 tas. Akhirnya dan lah proyek Dan itu. itu dan dikontrak setahun lah. Enggak sih setahun, maksudnya punya 3 proyek di sana selama 3 bulan semua Seraton. Banyak sih beberapa hotel lagi ada. Setelah itu masih nih kuliah nih karena setelah training kan kuliah. Nyusun dah gitu. Siapa pemimpin? Nyusun
Sulis. Wah, baik kali sih. Baik kali Bu Sulis. Baik kali no. Baik kali. Masih suruh cepet-cepet kayak. Ya, Cepet-cepet keluar. diusir kayak apa orang-orang kayak gini. Bu Sulis, habis itu nyusun skripsi. Nah, setelah itu setelah gini tuh masih nih berpikiran punya pergi keluar lagi. Oh ada nih, Ada. masih niatan buat keluar. Masih banget. Itu selama berapa tahun ya? 3 tahun tuh masih pengen ke Amerika karena belum puas kemarin gitu. Masih Apa yang cari di sana? bukan Duit. bukan duit, experience karena kita waktu sana masih ababil, masih kecil. Kita belum bisa menikmati ya. Saat sudah pulang tuh banyak hal yang terlupakan ternyata. Ngapain aku nggak? Kenapa nggak? Kenapa nggak kita lakuin ini? Kenapa nggak kita spend ini? Kenapa nggak kita harus lakuin ini? Nah, ya itu. Dirubahlah mindsetnya di sana, berubah. Pengen sana, pengen sana, pengen sana. Setelah itu, nah setelah mau tamat nih, teruslah keluar, terus lagi. Ada ternyata ketemu agent lagi, ketemu gini untuk melakukan G1 program yang kedua. Yang program kedua. Udah ngikutin tes semua, lulus di Galveston, Texas. Lulus ya udah lulus sana. Habis itu tes visa lah. Tes visa 3 kali nggak lulus. Oh di visa nih gagal. Oh, di visa. Gagal di visa. Itu aja. Karena kesalahan program, kesalahan kontrak. Ada kategori yang sebenarnya kita harus berkata trainee atau manajemen trainee, masih intern yang dilakukan sebelumnya di sana kita salah. Duh sedih kali. Tapi setelah kegagalan itu kan ada muncul. Ada kegagalan, ada pasti down, pasti ada down. Saat down itu dah. Saat down selama 3 bulan. Buat kayak masa-masa. Bukan gitu. Saat down. Saat down itu cari cewek. Enggak. Oke. Saat down itu kenapa kita seperti ini? Kan banyak orang galau gitu loh kan. Ya guys, janganlah pernah galau. Boleh galau berapa minggu Tapi bikin kayak nggak apa-apa sih dia galau dikit ya. Tapi jangan itu terusan. udah makanya saya bilang bolehlah seminggu galau gitu. Tapi setelah itu oke lah. Setelah itu berpikirlah yang lain. Apa sih positif dari galau? Apa Coba ini? apa positif dari galau? Saya nggak tahu, paling arak gitu. Nah, arah apa positifnya? Mampu. Fly. Wah, ada sih ketemu temen. lebih dekat. Tapi kalau ketemu teman mau sharing mabuk engke caranya kan nggak bisa. Nah, dari itu udah seminggu tuh ngapain man seperti ini ya? Kok gini ya terusnya gitu ya. Ngapain gini? Habis itu karena galau emosi berantem sama pacar nih. Berantem sama pacar nih. Ya Allah kok mau berantem aneh-aneh. Kok tumben nih berantemnya lama nggak ngomong. Dari sana lah sama adik nih bersandar. Deh, yuk buat warung yuk, buat masakan yang sederhana aja ya. Tali lah gitu. Buatlah tali lah warung warmet. Di sana ada warmet terbentuk. Awal mula jiwa pengusaha muda. Di sana saat bertengkar, saat down kita membuat sesuatu yang positif. Saya nggak bakal tahu warmet itu akan menjadi gitu loh. Jadi gitu. Nggak ada yang tahu. Nggak Nggak ada tahu. Coba yuk deh buka yuk. Setung kada dapat jualan sambil nunggu mau ke Amerika. Ya udah kita buka, kita jalanin. Kok ada banyak ya niatnya teman nongkrong. Nah, tipsnya dari keuntungan-keuntungan yang kita dapat itu jangan pernah dikantongin, jangan pernah dibelikan apa. Diputar lagi. Punya dulu yang punya lampu 2 sekarang isi 10 lampu. Dari meja yang biasa jadi meja Upgrade bagus, terus lah upgrade ya. terus setiap bulan upgrade. Karena kita nggak boleh punya modal banyak kita berubah tuh semua. Kalau kita nggak tahu pasar kita gimana gitu. Apakah nanti pas udah jalan luxury tempatmu akan jalan apa enggak? Jadi dikit-dikit aja. Start apa yang kita harus rapikan aja yang penting. Sediakan meja, habis itu jualan. Apakah konsumen customer itu akan datang mencoba? Interest nggak sama makanan? Nah, kalau interest bagus, pelan-pelan kita upgrade. Kalau enggak, apa yang kita harus ubah gitu. Jadinya kita nggak banyak kerugian dalam renovasian gitu. Setelah itu baru upgrade. Akhirnya kopi masuk ya. Masuk ke coba kita di produk awalnya. Kan produk awal Italian tuh. Italian di makanan. Tapi kok kan mau burger aja sih. Ada burgernya di warmet. Nah, Kalau kan aku pernah gitu. Beli kayak berdua klek habis sih bangsa. Kalau aku yang tibonnya sih ya. Slice tibon itu banyak loh. Nanti main ke warmet kitchen. Di jalan Tapi Dunia. masih ya. Jalan Berduri. Oh, Berduri ya? Masih di Masih sekarang adik yang ngadain di sana.
masih enak kok, chilling tempatnya, harga pricey murah kok. Yes. Habis itu setelah 6 bulan saya nggak mau loh diam di zona nyaman, nggak mau diam di tempat Segitu aja. segitu Oh. aja gitu. Kok kayaknya segitu aja. Kok segitu aja. Habis itu rubah lah, coba ke beverage tapi kita ngambil kopi. Saat zaman itu kopi lagi rame, kita coba lah. Pas saat itu kan pada coffee shop aja. Ya coffee shop maunya buat yang ecek-ecek gitu, maunya yang buat standar. Coba sekalian yang pesan. Coba lah belajar dulu. Saya belajar tuh ke YouTube banyak, dan pengalaman teman. Bagaimana sih cara yang sering-sering tanam. baru tak pelajari kok coffee shop alatnya mahal-mahal ya. Mahal. Karena punya spending segitu banyak gitu. Setelah itu buatlah RAB, tak buatin RAB rancangan biayanya bagaimana. Baca YouTube apa saja alat-alat yang digunakan untuk manual yang murah-murah, punya budget sekian. Jadi awal manual brewing. Manual, semua alat-alatnya manual brewing gitu. Habis itu kita jalanin, ternyata kok lebih mudah, bisa dibilang lebih mudah cara arrange beverage-nya gitu. Ya udah kita jalanin 6 bulan. Nah, Warmed sudah setahun, coffee shop baru 6 bulan. Punya target, challenge yourself gitu loh. Apa yang kita harus lakukan? Apa yang kita harus lakukan? Gambling. Tahun 2020 jadi kan? 2020 Candan. Sekarang belum. Buka tempat di luar. Challenge yourself. Gimana caranya punya tanggung jawab yang Berarti besar? sebelum corona tuh udah planningnya buat. Sebelum corona Desember, sebelum 2019 akhir udah punya rencana. Tapi kan banyak tidak didukung sama orang tua karena mungkin takut loh. Coba di sini aja coba. Tapi keinginan berani banget saya ini. tapi keinginan besar karena kayak dapat loh, kayak masuk jiwa. Aku harus buka. Gini. Kayak Kerawan dan nanti di sana lah jiwa bisnis tuh datang gitu, jiwa benar-benar bisnis, berani bertanggung jawab bagaimana, berani ngambil risiko ya. ngambil risiko yang besar gitu loh, tempat nggak punya pasar di tempat ini gitu, jadinya mau buka, orang tua nggak mau minjam dia uang dah gitu, kalau nggak dikasih bisa pinjam uang gitu. Habis itu minjem uang di mana? orang mau bingung nih kemana, udah saya cari tempat-tempat ditolak banyak ternon, harga sekian ditolak. Kok ditolak Jay sebenarnya? Kok ditolak? Apa rambutnya banyak nih? Gini aku gini. Lemone Gua rasanya lemone. mabuk lah deh kayak gitu. Tolak nggak, karena beberapa tempat nggak boleh buka F&B. Di Harus fashion gitu loh. Woi, Pacar model kan nggak buka fashion ini. apa ada buka mesin. Boleh sih buka fashion, tapi kalau kebanyakan fashion di satu kumpulan kan ada gitu. Harus isiin lah sesuatu makanan atau minuman kan gitu bagus ya. Dulu tolak dernon, lupa ada OLX kemarin. Semoga disempori deh. OLX sponsorin. Ya, habis itu lihat dari sana banyak. Akhirnya ada di Kunti 2. Tempatnya belum jadi nih. jadi ini masih on progress. Masih on progress waktu nih finishing bisa request kan. Harga sekian. Ambil 2 tahun, beranilah gambling Jadi gitu. saat itu tuh murah nih menurut saya nih. Saat itu emang kontraknya sekian dan tempatnya juga ya nggak terlalu besar tapi berani gambling lah. Saat tahun ini buka tuh challenge tuh gambling, setahun itu pakpok atau gimana gambling gitu. Akhirnya ya udah deal sama yang punya, deal sekian oke. Nggak ada orang. Di mana nyari uang? Akhirnya itu kita ajak rekan, ajak teman untuk bergabung. Setelah itu dari investor lah. Dari yang mau bergabung lah, kekurangan dana gitu. Habis itu nggak pernah berpikir negatif. Nggak pernah berpikir karena ada corona, ada apa. Kan nggak tahu juga. Nggak tahu. Yang penting protokol yang disediakan digunakan. Itu aja. Habis itu jalan tuh selama dari Februari itu proyek jalan sampai Mei. Mei jadi. Mei baru running nih. Tapi Mei kan udah corona kan? Udah Maret corona, udah down sebenarnya, turunin habis semua. Akhirnya gimana tuh Jai? Solusi. Gimana kok ya? Maksudnya kan teman-teman pengen tahu tuh kayak, Leng gimana nih? Solusi. Pas udah corona nih aku. Pakai berita. Pakai corona. Kita buka bukan saat corona. Kita merencanakan ini sebelum tahun di akhir tahun 2019. Kan terjadi perubahan strategi lah harapannya. Kita ngedil tempat di Januari, progres di Februari.
Nah, dari progres itu kan melewati Maret yang booming corona di Bali itu kan tanggal Maret. Nah, di sana itu jangan down. Jangan melakukan sesuatu itu karena yang sudah terlanjur melakukan, jangan down. Jangan mendengarkan kata-kata yang dari kanan kiri, jangan pernah Makanya fokus ya dah. Fokus, Aku fokus. nih udah Nah, jalan nih. apa yang kita harus lakukan tipsnya? Dari semua budget yang kalian keluarkan, Yang kurangi direncanakan. yang dirancanakan. Kurangi dikit aja. Dikurangi, diminimalisis untuk operasional ke depannya. Jadi kayak nganggap nih kayaknya bakal dikit nih tapi Ah. ini dulu pakai running dulu lah ya. Jangan dipakai semuanya. Kan benernya kan tuh dipakai semuanya. Ya, harusnya. Jangan dipakai semuanya. Jadi Simpan disimpan lagi berapa persen lah, sekitar 25% lah disimpan untuk operasional. Jadinya udah berpikiran positif, corona pasti akan selesai, even nggak tahu kapan. Tetap menggunakan masker, biarpun kan takutnya takut cuma satu, nggak boleh buka berkumpul. ya. Itu. Sama jam buka. Tuh udah takut, itu aja sih yang takutin. Udah jam 12. Oh iya cuy. Ya, terus. Habis itu 12 siang kok, Nah, 12 iya. siang. nggak karena lampunya malam. Habis itu ngelakuin itu udah running semua, udah akhirnya buka. Ya undang tipis-tipisnya teman-teman, undang kira rame, ada yang datang teman-teman ya, cuma ngamein thank you teman-teman. Buat gini nih, kalau nggak bukan teman-teman semua yang datang ke sini nih, Warmin nggak sebesar ini. Woi, Semua buat teman yang support dari teman, awal support sampai- teman, bukan Ya, tusuk ya. dari belakang, bukan pushball dari Mas, belakang. ya. Ya. Teman, kita serve lah teman seperti raja saat mereka datang ke tempat kita. Teman itu sangat membantu dalam suatu bidang. Teman yang membantu untuk meramaikan, serius nih. Teman-teman sangat Kayak gitu tuh rame tuh. Nah, teman membantu. Makanya gimana kan sediakan teman tuh Sebelum hujan. sediakan tempat tuh teman berkumpul apapun itu. Jangan pernah apa namanya teman hanya segini temannya. wow. Ada kok teman segitu tapi ambil positifnya aja, teman membantu semuanya. Teman-teman lu baik men, apalagi tidak ada susah bro. Woi, hidup susah, asal. Nih, inspirasi mulai dini. Iya. Ini pemilik warung Niwa. Orang gila. Inspirasi ini yang sangat kreatif dalam bidang kle. Benar no? Rago nak kus nawa bahasa Inggris sih nama bro. Rago lah. Saya nggak tahu dari teman-teman ini dah dapat masukan skripsi sing lulus sing gara-gara ini sing lulus Rago. Sangkut. Cantu apa cantu? Dari itu dah Warmed ini terjadi dari Amerika mempunyai pengalaman seperti mempunyai usaha, semua dari kemauan. Kesempatan yang kalian punya ambil, jangan pernah bilang enggak saat kesempatan itu datang. Woi, Itu chance ya. Ini dah nah, chance tuh, ya. cewek lingkang chance. Nah, kalau ke nggak ambil kesempatan itu, manis sampai tuh, kapan ke bakal gini tuh, colek. Nah, ada chance langsung tak ya. Kalau ada chance cut, giling. Intinya berpikirlah positif, lakukan yang terbaik gitu. Jangan pernah menyerah gitu aja. Hidup tuh naik turun, up and down, nggak ada namanya Di atas kegagalan, nggak ada namanya kegagalan, adanya opportunity, kesempatan untuk berada. Nggak ada namanya kekalahan, Berat nih semua berat. tapi nggak ada namanya kekalahan, tapi adanya apa nas? Nggak ada kekalahan. Si kene cina di Maria Teguh bobot. Hilang kontra Nggak cina ada kekalahan, tapi adanya kebangkitan. Pokoknya dari kata-kata kekalahan itu cuma kata-kata, di balik itu ada kok yang lebih baik. Jangan pernah bilang kalah good man. Kamu punya pengalaman kalah. Kalau orang yang menang terus mana punya pengalaman? Semua itu bukan gimana cara kita membuat, bagaimana memaintain. Tapi maintain itu emang susah sih. Ya, memaintain itu dah bagaimana kita semua bisa buat bagaimana cara memaintainnya selama berpuluh-puluh tahun ke depan. Soalnya bisnisnya menurutku ya, Iya. bisnisnya bukan sekarang rame nih. Tapi masih- berlanjut. Terus besoknya tuh Continuing consistently. Setelah itu kayak sepi ngapain? Walaupun kayak kita standar, tapi Tapi jangan berpikir juga karena sepi itu wah cang sepi nih. Ya. Di saat sepi itu kita harus memikirkan gimana caranya? Ya. gimana cara dan apa yang perlu diperbaiki. Gua saat sepi itu jangan pernah down. Jangan bilang gua sepi sih, Kleng. Oh, top kan mana? Oh, ini usah. Tetap ya. Di sana ada coba-cobaan yang ada. Saat sepi itu
bagaimana kita melakukan hal yang harus kita lakukan besok hari. Bacalah, sering-seringin baca buku. Tapi kalau aku biasanya sepi itu ada aku waktu nge-search di internet apalagi yang ini. Nah, ada seperti lagi itu ini. loh. Oh, ini cang logo harus cang ini. gini-gini. Oh, gini berarti Ada kedepannya besok pasti rame, nggak ada namanya sepi-sepi. orang bisnisnya itu. Soal kamu pikirin sepi-sepi negatif tuh sih denger negatif ya negatif gitu Ya. guys. Balik lagi ke pikirannya. Lebih baik kepikiran, lebih baik memikirkan sesuatu ke depannya daripada memikirkan sesuatu yang bakal nggak jadi kosong. BTW bawa 45 menit nih. Wih. Ngobrol jangan ya. Asungkara semua mengerti yang kita bicarakan. Pokoknya intinya kalian jangan pernah menyerah gitu. Lakukan terbaik, aku konsisten lihat, gitu. Kalau aku lihat tuh nothing's impossible. Nothing impossible, Pokoknya man. kita terus berusaha dah gitu. Walaupun gagal ya kan. Intinya adalah jangan pernah menyerah dan tetap gagal. Jangan pernah menyerah walaupun Anda gagal atau tidak Pokoknya berguna. tetap semangat dalam masa pandemi ini. Lakukan yang terbaik buat orang tua, lakukan apa yang kita jaga jarak kalau kita dari luar, mandi sampai rumah, itulah Penting tuh. penting Jaga tuh zaman protokol. sekarang itu loh new normal gitu, kita berkumpul, boleh kita berkumpul tapi jagalah untuk pulang ke rumah tuh bagaimana kita harus lakukan. Ingat itu aja semua. Bisnis bakal kembali ya, bisnis bakal kembali lancar. Jangan pernah down. Yang bekerja di rumah kan, Jangan pernah down. karena dari rumah kan kerja di rumah, lakukan sesuatu yang positif gitu. Jangan pernah menyerah. Guys, Bali ini luang sebenarnya luang aja. Aku ya out Amerika out lah, nggak usah nanti lapis kan lali mulu kalau bekerja kayak Jadi kita kerja. harus sukses di lokal. Lokal. Salah produk Lokal is the best. Pokoknya itu sekian. Thank you. Nah, buat Jai. semoga Thank you, Jai. bermanfaat buat kalian semua. pasti Kang Bang bermanfaat. sambil bercanda kita Tapi ngobrol. kan enak lah ya. Kita Enak. bercanda tapi ada. Saya merasa experience gitu. ya. Ini semua Nanti tentang kita udah ngobrol 45 menit. Enggak berasa. lama ini no. Secara bermanfaat guys Kle. Latih. Kle pertama kali ini jujur guys ngomong di kamera. Ini tumbler baru nanti dari Warmit ada lagi ya. Ini ngopi-ngopi. Kita saling sharing lah kalau mau ngopi di Warmit ya. Ya, Di jadi Jalan Putih 2 Seminyak Warmit Coffee. Ya. Ingat ownernya Ownernya, yang rambutnya pendek panjang. nih bro. Nah, ya. Pendek kali. Rambutnya pendek ya. Soalnya tuh Pokoknya asik tempat orangnya tempatnya juga. Thank you. thank Thank you so much. semuanya. Nanti cek semua videonya ada di YouTube dan di Spotify, di Anchor, Tonton. Apple Podcast, Apple lah semua lah pokoknya semua Ya. platform ada. Nah ya. Gampang pokoknya. Thank you ya. Thank you. Thank you Jai. so much. Thank you so much. Inspiratif bro. Keeps inspiratif. Ingat pakai saya. Bye.